Syukur kita kepada Allah bahwa kita sekarang di bulan yang mulia. Kita sekarang ini di bulan yang mulia, namanya bulan Rajab. Bersyukur Bapak Ibu kita. Tahun lalu kita dapat Rajab, tahun ini dapat Rajab lagi. Allahu Akbar. Kalau kita lihat orang-orang di sekitar kita, di bulan Rajab lalu masih ada, bulan Rajab sekarang sudah. Allahu Akbar. Kita masih eksis. Kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Bapak Ibu, ini bulan yang mulia. Bulan ini siapa yang memuliakannya? Allah. Maka di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah dalam setahun, di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Itu kapan ayat ini turun? 1500 tahun yang lalu. Sebelum orang berbicara tentang astronomi apa semuanya. 1 tahun itu 12 bulan. Maka siapapun menghitung tahun, baik qamariyah ataupun samsiyah, pasti 12. Ada orang menghitung tahun 13 bulan. Ada Bapak Ibu di Indonesia gaji ke-13. Kalau itu Pak, biar 15 Pak ya. Setahun 15. Ada gaji ke-13. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar, masih 12 bulan. Isna asyara syahran fi kitabillah. Itu dalam catatan Allah, dalam ketentuan Allah. Kapan Allah tentukan 12 bulan? Yauma khalaqas samawati wal ard. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara yang 12 itu, ini keputusan Allah, 4 yang haram. Kata haram, Bapak Ibu, apa arti kata haram? 4 bulan haram. Maka kita ketiga kita kenal itu. Ada tanah haram, ada bulan haram, ada perkara-perkara haram. Itu kan haram. Maka haram itu ada maknanya Bapak Ibu, haram lawan halal, ya kan? Maka orang Arab kalau Bapak Ibu pergi umroh apa? Halal atau haram. Agar gitu, halal gitu ya kan? Itu berarti apa? Haram itu lawan halal. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada juga makna haram dari kata ihtiram, muhtaram. Maka kita kalau menyebut al-ustaz al-muhtaram, apa artinya itu? Ustaz yang mulia, agung. Maka tanah haram, apa terjemahan dalam bahasa kita? Tanah suci. Tanah suci itu ada berapa? Tanah haram 2, Mekah dan Madinah. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan Aqsa. Berarti ada yang menyebut 3, ada yang menyebut 2. Bapak Ibu sekalian, maka ada bulan haram, berarti bulan suci. Kita selama ini yang kita kenal, bulan suci itu cuma 1, apa? Ramadan. Bapak Ibu, bulan suci itu 5. Kenapa? Karena tanah haram, apa haram itu kita terjemahkan dengan suci. Apa itu? Yang 5 pertama Ramadan. Yang kedua 4 bulan haram. 4 bulan haram ini dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam Quran tidak ada keterangannya. Yang 4 itu namanya. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah dalam khutbahnya ketika dia haji, dia jelaskan, hai manusia, ingat bahwa zaman ini beredar sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Maka jangan kalian robah-robah. Karena orang jahiliyah dulu Pak, suka merubah-rubah hari, merubah-rubah bulan. Karena ada bulan haram. Bulan haram itu salah satu hukum yang harus diperhatikan. Dan orang jahiliyah pun itu komit. Kalau sudah masuk bulan haram, sedang berperang pun mereka, masuk 1 Rajab, berhenti itu Pak, melakukan gencatan senjata mereka. Walaupun pemanya orang yang bunuh ayahnya ketemu oleh dia di bulan Rajab, tidakkan dia membalas. Karena mereka tahu bahwa bulan haram adalah bulan suci, dilarang kita membunuh, berperang. Itulah hebatnya mereka menghormati bulan haram itu. Maka ada orang Arab, orang jahiliyah itu dulu kalau mereka
ingin tetap berperang di bulan Rajab itu, maka apa? Rajab diundurnya ke setelah Ramadan. Diundur-undurnya. Umpamanya apa? Setelah Jumat Saniyah itu kan Rajab. Setelah Rajab itu dibuatnya, kita dahulukan Sya'ban dulu. Rajab besok kita diputar-putar hari itu. Maka Allah marah. Hari jangan diputar-putar. Umpamanya besok Jumat. Di sini sibuk berdagang. Maka Jumat kita undur aja ke Sabtu. Sabtu kita dahulukan. Boleh itu. Maka alhamdulillah umat Rasulullah tidak pernah lakukan itu. Masyaallah. Ya Senin, Selasa. Maka jangan diundur-undur itu. Jangan dimajukan, jangan diundur-undur. Itu perbuatan orang jahiliyah itu hobinya dulu. Kalau ada kepentingan dia, hari itu ditariknya ke sini, hari ini ditarik ke sini. Bulan ini ditarik ke sini, bulan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah mengatakan, ingat kata Rasulullah SAW, bahwa 1 tahun itu 12 bulan. Kemudian di antara 12 bulan itu 4 yang haram. 4 yang haram itu dihitung oleh Rasulullah. 3 berturut-turut, 1 yang pisah. Apa itu 3 yang berturut-turut? Maka Rasulullah hitung Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa yang 1 berpisah? Rajab. Jadi jangan sampai tidak tahu Bapak Ibu, yang disebut bulan haram itu ada 4. Siapa yang menetapkan? Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat sekali lagi, 3 serangkai berturut-turut, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Apa perlunya kita mengetahui bulan haram ini? Maka dia bulan terhormat, dia bulan suci Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kesucian bulan ini diurut Ramadan, Rajab, ada yang menghitung Ramadan, Muharram, setelah itu Zulhijjah, Rajab, Zulqa'dah. Artinya dari susunan tertib kemuliaannya. Bapak Ibu sekalian, apa hubungan hukum masalah bulan Rajab? Ini perlu sedikit saya jelaskan. Allah sudah menjelaskan, zalikad dinul qayyim. Maka jangan kalian raba-raba bulan itu. Bulan haram itu 4. Itu merupakan agama, ketetapan Allah yang lurus. Setelah itu apa pesan Allah? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Kalau sudah masuk kalian ke bulan-bulan haram itu, jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian di dalamnya. Maka kita diingatkan Allah, jangan menzolimi diri sendiri. Apa maksud menzolimi diri sendiri? Maksud menzolimi diri sendiri dalam tafsir oleh para ahli tafsir, jangan sekali-kali kalian berbuat maksiat dan berdosa. Kerana setiap maksiat yang kita buat itu artinya apa? Kita menzolimi diri sendiri. Maka kalau ada orang berjudi, siapa yang dizoliminya? Diri sendiri. Kalau ada orang mabuk-mabuk, dia menzolimi siapa? Diri sendiri. Kalau dia berzina, menzolimi siapa? Diri sendiri pertama. Orang diri sendiri dan orang. Kalau narkoba dia, siapa yang melarat, yang sengsara? Diri. Keseluruh bentuk maksiat itu, kenapa Allah larang? Untuk kemaslahatan kita. Ada perintah dalam agama, kenapa Allah perintahkan? Karena kalau kita laksanakan perintah itu, hidup kita menjadi baik. Kebaikan kita untuk kita. Ya, solat subuhnya. Kalau saya bilang, kalau kita ceramahkan kebaikan solat subuh ini Pak, seminggu nak berhenti-berhenti kita menyebut kebaikan solat subuh. La ilaha illallah. Untuk kehidupan kita dari seluruh aspek. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kita yang dilarang. Kenapa dilarang? Kecuali karena dia berbahaya untuk kehidupan kita. Pasti. Karena agama ini Bapak Ibu oleh Allah untuk manusia, untuk kebaikan manusia di dunia dan kehidupan yang abadi di akhirat. Maka jangan segan-segan melaksanakan perintah. Kita melaksanakan perintah, kebaikannya untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kalau kita melanggar, tak siapa-siapa yang akan kita zalimi kecuali diri sendiri. Maka dalam Al-Quran, wa ma zalahumullah, Allah tak pernah menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yazlimun, tetapi mereka sendirilah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Disuruh tak dikerjakan, mudarat, krisis, hancur. Setelah itu dilarang, tak dicegah. Akhirnya
sengsara sendiri. Itu masalah. Semuanya kembali kepada kita, Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Agama ini untuk manusia. Kalau kita mau baik, Bapak Ibu semua, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dosa di bulan-bulan itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Ustadz, kalau berbuat dosa itu kan tak buat bulan haram saja, Pak Ustadz. Pokoknya mencuri itu haram di bulan haram aja. Menggunjing orang, memfitnah orang di bulan haram aja haramnya. Ya namanya mencuri sepanjang tahun, kapanpun, tapi yang namanya mencuri ya haram, Pak. Membuat dosa sepanjang tahun semuanya haram. Tetapi apa makna ayat ini? Jangan sekali-kali kamu berbuat dosa di bulan itu, berbuat maksiat. Bapak Ibu, di sini diambil oleh ulama kaidah hukum. Apabila sesuatu itu sepanjang tahun, sepanjang waktu haram, di mana saja, kapan saja haram hukumnya. Lalu Allah ingatkan, dia haram sepanjang waktu. Tapi jangan coba-coba kau lakukan di waktu ini. Dan jangan kau lakukan di tempat ini. Maka kalau kita lakukan juga dosa itu di waktu itu, di tempat itu, maka dosanya berlipat. Itu sebenarnya dosanya berlipat-lipat. Jadi kalau ada orang korupsi dia di bulan Rajab, ada yang korupsi di bulan Rabiul Awal, jumlah korupsinya sama, dosanya sama? Tidak. Mungkin sejuta, tapi yang satu di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang satu di bulan Rajab. Maka Bapak Ibu berlipat-lipat. Apa dosanya? Pertama, dia mendapat dosa daripada perbuatan maksiat itu, telah menginjak-injak kehormatan bulan haram. Maka Bapak Ibu di bulan Rajab ini hati-hati ngomong. Kalau ada orang bawa kita gunjing, kita di bulan Rajab. Kalau ada mau mencuri, jangan di bulan Rajab. Tapi jangan pernah tunggu habis Rajab lah nanti. Jangan pula begitu, Bapak Ibu. Nanti ada pula habis Rajab aja lah kita kerjakan. Auzubillah, Bapak Ibu sekalian, tidak seperti itu pula. Jadi kadang-kadang jemaah ini salah pula menangkap kaji ini. Kata Ustaz itu jangan di bulan Rajab katanya. Tunggu aja selesai Rajab dulu. Bapak Ibu sekalian, artinya Bapak Ibu, ya semuanya ini namanya haram ya kita hindari. Dan kita dilatih, kenapa ada bulan haram? Supaya terlatih diri kita untuk menghindari. Maka Allah jadikan ini bulan terhormat, supaya kan ini pula latihan jiwa ini Bapak Ibu, diri ini untuk menghindari larangan-larangan Allah. Jadi kaedahnya Bapak Ibu, pertama sekali bahwa dosa, maka dosa-dosa itu Bapak Ibu, bagaimana memukul orang hukumnya dosa Pak Ustaz, berapa besar dosanya? Bapak Ibu, kalau kami Ustaz-Ustaz menjawab, lihat dulu. Pertama, dosa memukul orang. Pertama dilihat, yang kupukul siapa? Yang kedua, di mana kupukul? Ketiga, kapan kamu itu berhubungan semuanya itu. Umpamanya apa? Ada orang memukul, yang dipukulnya ibunya. Satu yang dipukulnya temannya. Sama dosanya Bapak Ibu. Bapak Ibu akan geleng kepala melihat siapa? Melihat orang mukul ibunya. Astagfirullah, begitulah. Dosa itu tak sama, Pak. Setelah itu apa? Di mana dia berbuat dosa? Mungkin mukul orang dia di luar masjid, mungkin mukul orang dalam masjid. Dalam masjid mukul orang, sama di luar masjid. Begitu juga dia memukul di bulan apa?